Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 5. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Mendengar Cha Hae-in menegurnya, Jinwoo nampak pasrah dan mengurungkan niatnya melawan bos dungeon. Jinwoo mengakui kehebatan Hunter Cha, apalagi dia baru menyadari keberadaan gadis tersebut setelah diajak berbicara dalam jarak dekat. Jinwoo lantas menjawab kalau dia tersesat hingga ke tempat ini. Dikarenakan tempat ini sangat berbahaya bagi tim penambang, Hunter Cha pun meminta Jinwoo untuk menjauh. Hunter Cha sedikit bingung karena sebelumnya dia melihat Jinwoo menggenggam sebuah senjata, tapi senjata itu tiba-tiba lenyap hilang entah kemana. Namun demikian Hunter Cha kembali meminta Jinwoo untuk segera pergi. Jika sampai bos dungeon terusik, bisa dipastikan semua tim penambang akan menjadi korban. Jinwoo pun meminta maaf dan pergi. Namun saat Jinwoo melewati Cha Hae-in, gadis itu terlihat kaget dan segera menghentikannya. Anehnya, Hunter Cha malah menghirup bau badan Jinwoo dan dia tidak menemukan bau tidak sedap pada pemuda tersebut. Seolah tidak percaya, Cha Hae-in lantas bertanya apakah Jinwoo itu adalah seorang hunter. Tentu saja Jinwoo menjawab kalau dia memang hunter. Cha Hae-in membiarkan Jinwoo berlalu setelah melihat kartu nama lisensi hunternya. Tapi gadis itu tetap saja mewaspadai Jinwoo. Dia benar-benar merasa aneh. Apalagi Jinwoo merupakan satu-satunya hunter yang memiliki aroma wangi di tubuhnya. Sementara itu Pak Mandor menilai kalau Jinwoo sangat beruntung bisa bertemu dan ngobrol secara langsung dengan Cha Hae-in. Selama ini tim penambang hanya bisa gigit jari dan melihat Hunter Cha dari kejauhan. Pak Mandor mengatakan kalau Cha Hae-in selalu mengorbankan jam istirahatnya. Gadis itu berpatroli demi melindungi tim penambang dari serangan monster. Rumornya Hunter Cha tidak tahan dengan bau para hunter. Oleh karena itulah Hunter Cha selalu menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Jinwoo pun kini menyadari mengapa Hunter Cha bisa memergokinya. Tapi Jinwoo tidak habis pikir, mengapa reaksi Cha Hae-in begitu aneh ketika tadi mendekatinya. Pada sore harinya, Jinwoo mendapatkan bayaran atas kerja kerasnya hari ini. Pak Mandor sangat bersyukur karena kehadiran Jinwoo bisa membuat pekerjaan cepat selesai. Pak Mandor sudah lama menggeluti profesi ini, tapi baru kali ini dia bertemu orang unik seperti Sung Jinwoo. Dengan serius Pak Mandor menawarkan sebuah pekerjaan pada Jinwoo dengan gaji yang cukup tinggi. Sayangnya Jinwoo tidak berkenan, apalagi keberadaannya di tempat ini hanyalah untuk mengisi waktu luang. Pak Mandor pun memahami, namun lelaki itu kembali menawarkan Sung Jinwoo untuk datang sehari lagi. Dikarenakan besok ada 2 raid yang harus dikerjakan Hunters Guild. Raid itu adalah raid A dan C. Pak Mandor menjelaskan bahwa Hunters Guild adalah satu-satunya guild dengan 2 unit penyerang yang mampu menyelesaikan gate rank A. Jinwoo pun terdiam sejenak. Setelah itu dia mengiyakan ajakan Pak Mandor. Tentu saja Pak Mandor sangat senang. Dia bahkan akan menyampaikan pada atasannya untuk menggandakan bayaran Sung Jinwoo. Pada malam harinya, Cha Hae-in menelpon informannya untuk melakukan penyelidikan pada Sung Jinwoo.
Tapi di luar dugaan, ternyata Choi Jong-in juga menanyakan hal yang sama pada informan tersebut. Tentu saja Cha Hae-in agak kaget, apalagi informasi mengenai Sung Jin-woo sudah dikunci oleh asosiasi Hunter. Sang informan berkata bahwa baru kali ini dia melihat asosiasi mengunci informasi tentang Hunter berperingkat rendah. Perilaku aneh Jin-woo di dalam dungeon, perintah penyelidikan Pak Jong-in, serta sikap yang diambil asosiasi Hunter benar-benar membuat Cha Hae-in sangat penasaran. Dia sangat yakin pasti ada sesuatu dengan Sung Jin-woo. Gadis itu sudah bertemu dengan berbagai macam Hunter, tapi baru kali ini dia bertemu dengan Hunter yang begitu harum. Pada keesokan harinya, Jin-woo datang ke lokasi yang diinformasikan Pak Mandor. Semua tim penambang menyambut kehadiran Jin-woo dengan sukacita. Keadaan ini mengingatkan Jin-woo pada kenangan di masa lalu, di mana Song Cheol, Kim Sang-sik, dan Lee Jo-hee selalu menyemangatinya. Pemuda itu nampak tersenyum, karena saking lamanya dia mulai lupa dengan keadaannya dulu. Saat itu tim penambang melakukan pekerjaan menambang kristal mana di dungeon Reng C. Di sini Jin-woo nampak bersemangat dalam bekerja. Jika ada Sung Jin-woo, pekerjaan tim penambang pasti cepat selesai. Berkat Jin-woo jugalah tim penambang bisa beristirahat lebih cepat sebelum dungeon Reng A dilaksanakan. Di waktu makan siang, seorang hunter menyapa Pak Mandor dan yang lainnya. Ternyata itu adalah Song Ki-hun. Ketua tim penyerang itu hendak meminjam satu orang anggota tim penambang sebagai pembawa barang. Pak Mandor pun menyarankan agar Ki-hun mencari orang tersebut di tim pengangkut yang lebih berpengalaman. Sayangnya tim pengangkut juga kekurangan orang. Di sini Son Ki-hun akan memberikan kompensasi besar jika ada sukarelawan yang membantunya membawa barang. Namun semua orang diam saja karena memang tidak mau. Apalagi tawaran pekerjaan itu sangat amat beresiko. Ketika Ki-hun sudah pasrah, ternyata Jin-woo malah mengangkat tangannya dan mengajukan diri sebagai pembawa barang. Tentu saja Pak Mandor dan yang lainnya sangat kaget. Mereka sangat khawatir jika nanti terjadi hal yang buruk pada Sung Jin-woo. Sebenarnya Pak Mandor dan rekannya sudah berusaha menghalangi Ki-hun membawa Jin-woo. Namun Ki-hun tidak masalah, bahkan jika Jin-woo tidak berpengalaman serta memiliki rank yang rendah. Setelah saling berkenalan, Ki-hun dan Jin-woo mulai bersiap di depan gate rank A. Gate tersebut nampak lebih besar dari gate di hari sebelumnya. Meski demikian, gate ini memiliki jumlah energi sihir yang lebih sedikit. Unit penyerang kali ini memiliki komposisi hunter yang lumayan kuat, walau tanpa hunter rank S sekalipun. Setelah memasuki gate, Jin-woo merasakan gelombang hawa bahaya seperti saat pertama kali memasuki Red Gate. Walau begitu waspada, tapi seorang gadis healer meminta Jin-woo tenang saja karena semua member unit penyerang ini sangatlah kuat. Di dalam hatinya, Ki-hun ingin sekali menyukseskan raid ini. Jika raid ini berhasil, maka Ki-hun akan mendapatkan promosi sebagai ketua unit. Jin-woo pun agak kaget ketika Ki-hun dan timnya tiba-tiba membentuk formasi menyerang tanpa ada perintah. Sesaat kemudian muncul sekelompok serigala dungeon yang menyerang secara frontal. Ki-hun dan yang lainnya lantas bertahan dan setelahnya mengalahkan semua serigala tersebut dengan sekali serangan. Di sini semuanya nampak tidak mengerti mengapa para serigala ini muncul di dungeon rank A. Serigala ini adalah monster rank C, jadi seharusnya mereka hanya ada dalam dungeon rank C saja. Jin-woo pun menyadari bahwa ada sebuah kalung di leher serigala tersebut. Belum selesai rasa penasarannya, beberapa High Orc tiba-tiba muncul dan menggegerkan seluruh member unit penyerang. Salah satu monster melesatkan tombaknya dengan sangat kuat ke arah Ki-hun. Walau bisa menangkisnya, namun Ki-hun terlihat trauma dan tidak mempercayai kekuatan High Orc yang sangat luar biasa. Para monster itu lantas maju bersama-sama untuk menghabisi seluruh hunter. High Orc adalah monster yang memiliki daya tahan sihir super tinggi. Semua hunter pun dibuat kebingungan karena tidak ada yang bisa menghentikan gerakan High Orc. Bahkan setelah dijerat oleh serangkaian tali sihir Libora, seekor orc masih sanggup melangkahkan kakinya. Berbagai serangan super kuat sudah dikerahkan untuk mengalahkan para High Orc. Tapi tetap saja usaha para hunter benar-benar tidak membuahkan hasil.
Son Ki-hun pun meminta membernya berpencar dan membaginya menjadi 3 tim. Ketua tim penyerang ini mulai putus asa. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa monster High Orc yang 1 ekornya saja sudah setara dengan Hunter Rank A bisa muncul sebanyak ini. Jelas saja ini adalah monster yang tidak bisa diatasi oleh Hunter Rank B. Dia pun hanya bisa berharap tidak ada membernya yang kehilangan nyawa. Gadis healer berusaha membantu temannya yang terluka parah. Dia pun begitu pasrah saat seekor High Orc datang untuk mencabut nyawanya. Namun sebelum itu terjadi, Jinwoo segera berkamuflase dan mencekik leher si monster dengan skill ruler authority-nya. Jelas saja si healer sangat terkejut, apalagi monster itu dikalahkan dengan begitu brutal. Sebenarnya sebagai orang luar, Jinwoo tidak ingin ikut campur, namun dia tidak bisa diam saja jika para hunter terluka. Jinwoo segera melesat dan menyayat para High Orc dengan belati kasakannya. Hal ini pun membuat pergerakan para High Orc mulai melambat. Merasakan adanya kesempatan emas, Ki-hun dan yang lainnya melancarkan serangan balik hingga para High Orc berhasil dikalahkan sepenuhnya. Insiden mengerikan ini benar-benar sebuah keajaiban. Ditambah lagi semua hunter tidak ada yang terluka parah. Sebagai seorang mage rank A, Gina berkata bahwa dia tidak melakukan apapun untuk melemahkan musuh. Selain itu, Libora juga berkata bahwa di unit ini tidak ada satupun yang menguasai skill kamuflase. Apapun itu, yang terpenting saat ini kemenangan sudah berhasil diraih. Di dalam hatinya, Bora mengetahui kalau kemenangan ini berkat tindakan Sung Jinwoo. Menurutnya, Jinwoo sudah meremehkan unit penyerangnya. Sebagai seorang magic caster, Bora mengakui keberanian Jinwoo yang berkamuflase untuk menyerang. Namun gadis itu memilih diam saja dan tidak membuka rahasia Jinwoo. Apalagi Sung Jinwoo sudah menyelamatkan nyawa banyak orang. Ki-hun lantas ditanyai oleh membernya, apakah dia ingin melanjutkan raid atau kembali saja. Bagaimanapun juga raid ini sangat amat berbahaya. Jika ingin melanjutkan raid, setidaknya dibutuhkan minimal 2 healer dan 3 hunter mage. Gina juga menyarankan demikian. Walau mungkin Son Ki-hun kecewa dengan keputusan ini. Setelah berpikir matang-matang, Ki-hun pun menyetujui saran para membernya dan memilih mundur. Namun dia sangat kaget karena gate keluar tiba-tiba ditutupi oleh penghalang yang sangat kuat. Ki-hun pun meminta Libora untuk membuka penghalang tersebut. Namun detik itu juga ledakan energi sihir boss dungeon membuat para hunter sangat ketakutan. Bora pun meminta tolong pada para mage untuk membantunya. Namun bukannya beres, Bora dan yang lainnya langsung muntah-muntah darah dan tidak sanggup melaksanakan tugasnya. Lebih parahnya lagi, puluhan High Orc tiba-tiba muncul di belakang dan siap menghabisi para hunter. Seekor High Orc nampak maju mendekati unit penyerang. Ki-hun juga ikut maju untuk menemui monster tersebut. Si orc awalnya berkata dalam bahasa monster yang sulit dipahami. Namun setelahnya monster itu dirasuki bosnya yang bernama Kargalgan, di mana Kargalgan bisa berbahasa manusia. Kargalgan ingin sekali bertemu dengan para manusia. Bos dungeon itu juga berkata kalau dia adalah penyihir agung dan kebanggaan kaum orc. Ki-hun pun mengkonfirmasi bahwa Kargalgan adalah monster yang menutup gate dengan penghalang serta monster terkuat di dalam dungeon ini. Kargalgan lantas memberikan 2 pilihan pada Son Ki-hun, di mana unit penyerangnya akan dibantai habis atau memilih pergi menemuinya. Tanpa pikir panjang, Ki-hun pun memilih untuk menemui Kargalgan di ruangannya. Sebelum pergi, Ki-hun berpesan pada Jinwoo bahwa seluruh unit penyerang ini akan langsung menyerang boss dungeon. Apapun hasilnya, Kargalgan pasti akan teralihkan dan kehilangan kendali atas penghalang gate. Ki-hun meminta agar Sung Jinwoo melarikan diri keluar gate dan segera menghubungi unit penyerang utama. Bagaimanapun juga, tugas utama unit penyerang ini adalah menutup gate agar tidak terjadi dungeon break. Si gadis healer juga memiliki permintaan pada Jinwoo, di mana dia ingin buku wasiat simpanannya diberikan pada keluarganya. Semua hunter nampak berusaha menguatkan diri, dan situasi ini kembali mengingatkan Jinwoo pada insiden double dungeon. Jinwoo pun menerima buku tersebut.
Namun dia tetap berharap bahwa hal buruk tidak akan pernah terjadi. Sementara itu di luar dungeon, Cha Hae-in nampak mencari-cari Sung Jinwoo. Dia lantas bertanya pada Pak Mandor yang melintas mengenai keberadaan Sung Jinwoo. Tentu saja Pak Mandor menjawab kalau Jinwoo berada di dalam dungeon rank A sebagai pembawa barang. Di sisi lain, seluruh hunter berjalan mengikuti arahan High Orc. Mereka akhirnya tiba di dalam ruangan bos dungeon Gargalgan. Parahnya, banyak sekali High Orc yang sedang menunggu mereka. Gargalgan pun langsung menyeringai. Bos dungeon ini berterima kasih karena para hunter telah datang memenuhi undangannya.